Pas dengerin ini, kamu lagi capek nggak? Kalau lagi capek, kamu capek karena apa? Kalau capek jangan lupa loh ya, istirahat yang cukup, biar kamu ngerasa jauh lebih baik. Aku tahu nggak semua capek obatnya istirahat, tapi seenggaknya istirahat bentar pasti bisa membuat kamu ngerasa lebih baik kok. Jadi habis ini tolong istirahat dulu ya. Istirahatin pikiran, istirahatin tubuh, istirahat dari hal-hal yang bikin kamu capek, oke? Soalnya kalau kamu nggak berhenti dulu, kalau kamu nggak istirahat dulu, nanti capeknya bisa nambah parah loh. Kalau dirasa udah capek, tolong ingetin dirimu sendiri untuk istirahat ya. Soalnya yang mengerti kamu, yang paham kamu, yang tahu apa-apa tentang kamu, yang tahu kamu lagi ngerasain apa, itu kan cuma kamu aja yang tahu. Kamu itu orang nomor 1 yang wajib buat peduliin dirimu sendiri. Kamu tahu nggak, meskipun capek kayak gini, kamu tetap bisa laluin hari-harimu loh. Kayak sekuat itu ya kamu. Karena kadang kita kayak, aku capek banget, aku nggak bisa. Aku capek banget, aku nggak bisa, aku nggak kuat. Kita selalu ngomong kayak gitu. Tapi anehnya kita selalu bisa laluin hari demi hari, walaupun bikin capek banget, iya kan? Kita tuh sebenarnya lebih kuat dari yang kita kira loh. Ya gimana ya? Di dunia ini tuh memang tempatnya capek kan? Kita pasti pernah ngerasain capek, ngerasa capek dan kayaknya selalu aja akan ngerasain capek yang nggak ada habisnya. Tapi mau secapek apapun, kamu jangan nyerah loh ya. Nggak boleh nyerah. Meskipun ada masalah seberat apapun juga kayak gitu ya. Nggak boleh putus asa, nggak boleh nyerah sama hidup, oke? Kalau kamu secapek ini, capekmu ini karena lagi ada masalah ya. Kalau kamu lagi ada masalah, ini penting banget, tolong dengerin ini ya. Setiap permasalahan yang kita hadapin, itu pasti ada penyebabnya kan. Yang aku tahu pasti sih, Allah sedang merencanakan sesuatu di balik masalah yang kamu hadapi sekarang. Kita tuh kayaknya mau nggak mau, kuat nggak kuat, bisa nggak bisa, ya harus mau menjalani menghadapi permasalahan itu. Berat banget ya kalau kayak gitu. Kalau masalahnya kecil mah nggak apa-apa ya. Tapi kalau masalah yang udah besar dan sulit tuh kayak bikin capek, bikin sedih banget. Tapi selalu yakin Allah pasti ngerencanain sesuatu yang baik di balik permasalahanmu ini. Yang pasti juga kamu akan sanggup kok menjalaninya. Pasti sanggup menghadapinya juga. Dan yang aku tahu juga, kamu sadar gak sih? Di setiap permasalahan yang kita hadapi, di situ tuh benar-benar banyak banget hal positif yang bisa kita pelajari. Dari keadaan kita, dari situasi yang kita hadapin, dari rasa sedih, dari rasa capek, dari rasa kecewa, dari rasa nggak baik-baik aja. Itu bisa membuat kita menyadari banyak banget hal. Kamu sadar itu nggak? Kayak aku nih ya contohnya. Aku pernah ngalamin kejadian di masa lalu yang benar-benar bisa merubah aku yang bisa dibilang jauh lebih baik dari sebelumnya. Sekarang aku baru sadar ternyata aku berubah udah jauh banget. Udah kejauhan sih, tapi berubah ke arah yang lebih baik ya. Dari masalah itu, dari permasalahan itu, aku bisa lebih dekat sama Allah. Aku mulai bisa sholat 5 waktu, aku mulai bisa berubah jadi lebih baik. Meskipun dari permasalahan itu ada banyak juga sih hal negatifnya. Kalau diingat-ingat masih kayak nyesek aja sih. Kayak, ya kenapa aku harus ngalamin itu? Tapi di lain sisi,
Aku benar-benar bersyukur banget Allah udah ngasih permasalahan itu ke aku. Coba aja masalah itu gak pernah ada di hidupku, aku gak yakin deh bisa rajin banget sholat tepat waktu juga. Aku gak yakin bisa jadi aku yang sekarang ini. Dewasa ini aku baru menyadari itu, karena satu kejadian ini benar-benar aku ingat sampai sekarang. Kejadian yang gak akan pernah aku lupain sih, saking sakitnya. Tapi ya gak apa-apa, seenggaknya ada hal positif yang terjadi di aku setelah aku ngadepin itu. Kamu juga pasti gitu kok. Permasalahan di hidupmu itu pasti datang membawa hal positif yang bisa aja merubah kamu jadi kamu versi lebih baik. Ya meskipun umumnya permasalahan hidup itu selalu mendatangkan kesedihan, mendatangkan penderitaan, tapi bisa kok mendatangkan banyak hal positif juga. Aku aja sekarang malah bersyukur banget karena aku yang Allah pilih buat ngadepin satu permasalahanku waktu itu. Kalau ada musibah, kalau ada ujian hidup, kalau ada permasalahan, ya berat sih, berat banget ya. Sedih ya sedih, gak usah ditanya lagi. Capek ya kadang memang capek banget malahan. Tapi setiap ujian hidup yang harus kita hadapin tuh pasti ada pesan di baliknya. Ada hal yang malah bisa membuat kita jadi manusia yang lebih kuat, menjadikan kita jadi manusia yang lebih dewasa. Di setiap permasalahan yang berhasil kita lewatin, pasti kita tambah lebih dewasa dalam menyikapi banyak hal. Kita yang sebelumnya gak tahu jadi tahu, yang sebelumnya gak sadar jadi sadar. Kayak misalnya, kita mengalami kesulitan terkait perekonomian kita. Kalau kita sedang di titik terendah, kita kayak orang-orang di luar sana yang lebih gak punya dari aku, kok bisa ya mereka sekuat itu? Kok bisa ya mereka baik-baik aja di keadaan yang kayak gitu? Nah ini makin membuat kita sadar. Pas perekonomian kita stabil lagi, kita akan makin bersyukur. Alhamdulillah aku bisa makan ya. Alhamdulillah aku masih bisa beli apapun yang aku mau. Akhirnya kita sadar kalau bersyukur tuh memang sepenting itu. Itu salah satu hal yang bisa dipetik dari suatu permasalahan yang kita hadapi. Jadi di setiap ujian hidup yang kita hadapin tuh pasti ada pesan di baliknya. Yang pasti Allah ngasih ujian ini ke kamu, pasti ada hal positif di baliknya. Jadi buat kamu yang dengerin ini, kalau kamu menghadapi masalahmu yang sekarang ini, pasti ada hal positif di baliknya kok. Pasti. Aku cuma pengen pesan, sedih boleh, tapi jangan berlebihan. Jangan sedih berlebihan. Jangan khawatir berlebihan. Dan juga jangan overthinking. Oke? Kalau capek ya, kamu istirahat aja, gak usah dipaksain. Kamu harus meduliin dirimu sendiri. Kalau ngerasa capek ya, langsung aja berhenti. Berhenti dulu, tenangin dirimu dulu, istirahatin tubuh dulu, istirahat dari banyak hal yang bikin kamu capek. Semangat ya kamu, bisa kok, kamu pasti bisa lewatin hari-hari yang bikin kamu capek. Kamu pasti bisa. Semangat!